Halo teman-teman, selamat malam. Pertanyaan malam ini, apakah teman-teman sudah pernah membaca buku ini? Buku Ting. Ini adalah buku kisah hidup dari Tommy Wong. Anda, saya sangat rekomendasikan untuk membaca buku Ting ini. Ini kisah hidup Bro Tommy Wong yang sangat luar biasa. Tadi saya barusan saja ikutan di IG Live-nya Bro Tommy Wong bersama Pak Tung Desem Waringin. Di sana Bro Tommy Wong banyak sekali menceritakan kisah-kisah hidupnya yang waduh sangat sangat wah ada tragisnya tapi juga sangat banyak yang memberikan inspirasi bagi kita semua. Begitu juga dengan tadi Pak Tung juga sangat banyak sekali uh, menceritakan tentang bagaimana pada awal-awal Pak Tung itu mulai ikutan seminar sehingga akhirnya menjadi seorang mentor yang bisa dibilang nomor satu di Indonesia. Jadi luar biasa banget tadi. Hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang juga merupakan seorang brother yang sangat luar biasa, sangat hebat. Nama brother kita adalah Rian. Instagramnya @kauskakifa. Bro Rian ini adalah seorang brother yang juga merupakan seorang mentor di bukan mentor, host di Tanya Mentor ini. Beliau Bro Rian ini hari ini akan bercerita tentang kisah bisnis dia, tentang bagaimana dia berbisnis kaos kaki, impor kaos kaki, tetapi karena seperti kita tahu masa-masa COVID-19 ini sangat banyak sekali bisnis-bisnis yang terimbas sehingga Bro Rian juga harus melakukan pivot. Jadi saya lihat ini Bro Rian sudah join, akan segera saya undang. Kita akan kupas habis apa saja yang dilakukan Bro Rian dalam melakukan pivot bisnisnya. Oke, saya ajak Bro Rian untuk join dulu. Bro Rian, oke. Bro Rian, apakah bisa ini? Karena bisa minta join. Saya masih masih terkendala untuk mengajak join. Bro Rian bisa ajukan join ke saya? Bentar ya, ini masih ada sedikit masalah teknis. Saya masih belum bisa invite Bro Rian untuk join. Eh, Seharusnya sudah tidak masalah, sudah bisa. Kita tunggu Bro Rian. Yes, ini sebentar lagi Bro Rian akan muncul. Halo, halo Bro Rian. Selamat malam. Halo bro, Selamat malam, selamat brother. malam. Gimana kabarnya? Malam-malam. Semangat? Baik, di sana gimana? Semangat. Sini mantap, Di sana mantap, mantap. gimana, Man? Tadi tadi barusan Tadi pagi ikutan. saya baca berita. Apa? Tadi barusan Halo? ikutan ini IG Live-nya Bro Tommy Wong dengan Pak Oh, Tung Desem Waringin. Waduh, luar biasa banget. Yang ngikutin IG Live-nya 500 orang lebih dan di benar-benar YouTube. kisah hidup mereka menceritakan kisah hidup mereka berdua. Waduh, kita benar-benar sudah mendengarnya merasa waduh, seandainya kita bisa dikaruniai kisah hidup seperti mereka, kesuksesan seperti mereka akan akan sangat menyenangkan sekali. Jadi hari ini Sangat saya inspiratif ya. akan kembali memperkenalkan dulu narasumber hari ini. Hari ini saya sangat senang karena bisa mengajak Bro Rian dari Kaos Kaki Kakifa untuk bisa berbagi cerita tentang pengalamannya dalam berbisnis dan bagaimana pada saat bisnis dari Bro Rian ini terkena imbas dari COVID-19, dia melakukan pivot ke bisnis lainnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang hari ini hadir di IG Live Tanya Mentor ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari Bro Rian. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu kepada teman-teman, IG Live Tanya Mentor akan hadir setiap malam pada jam 7 malam, dan Tanya Mentor ini adalah merupakan satu komunitas yang sangat luar biasa. Kita selalu usaha
Jadi tadi mungkin teman-teman yang masih belum masuk, barusan masuk, saya ingatkan lagi, ini buku Ting, kisah hidup dari Tommy Wong, kisah hidup yang sangat menginspirasi. Saya rekomendasikan Anda semua untuk beli dan baca buku Ting ini. Bro Rian, oke, internet Ya, kamu udah lancar, suara saya udah jelas? Suara jelas. saya bisa Tadi jelas? kita Oke. tadi Oke. saya pakai data dulu. Oke, Bro Rian, mungkin saya untuk awalnya saya kepingin tahu dulu nih, Bro Rian dulu memulai karir atau bisnisnya dari seperti gimana sih ceritanya pada saat kamu memulai karir dan bisnis kamu? Mungkin bisa diceritakan, Bro. Silakan. Dulu ya, baru biasa seperti orang pada umumnya, baru setelah lulus kuliah, itu saya langsung keterima tuh di perusahaan FMCG. Di sana saya cuma sekitar 3 bulanan gitu. Kemudian saya pindah lagi ke perusahaan lain. Nah, di situ saya agak lama, 5 tahun. Namun karena dia lokasinya di luar Jakarta, kemarin itu di daerah sekitar Jawa Barat gitu. Jadi kan saya pengen balik lagi ke Jakarta karena lihat teman-teman saya enak banget kayak di Jakarta, misalkan habis selesai kerja bisa jalan-jalan gitu. Jadi ya udah saya keluar, saya pindah ke Jakarta. Ternyata pada saat itu susah nyari kerja, susah nyari kerja. Karena susah nyari kerja, saya coba-coba nih usaha-usaha yang lain. Misalkan kemarin itu sempat coba untuk ikutin trading. Jadi jual beli barang kita supply ke restoran. Kemudian saya juga ada akun di Indo Trading, Indo Trader. Itu akun untuk bisnis to bisnis. Jadi misalkan ya ada perusahaan-perusahaan yang lagi butuh barang, kemudian kita ngajukan tender di sana gitu. Namun di situ saya jalani selama sekitar 3 sampai 6 bulan dan ada hasil. Jadi proposal-proposal yang saya ajukan itu nggak ada yang tembus, nggak ada yang lolos. Kemudian puji Tuhan saya juga waktu trading sekitar 3 sampai 6 bulan itu saya keterima juga kerja tempat lain. Nah, di tempat kerja yang baru ini saya merasa kurang betah gitu. Jadi sembari di kerja saya coba cari-cari lagi peluang yang lain. Nah, di situ saya mulai ikut-ikut untuk seminar import. Seminar gimana caranya import barang dari luar negeri. Sejak saat itu saya mulai terjun di bidang import. Awal-awal di import itu saya biasanya importnya barang-barangnya tuh aneh. Misalkan barang-barang yang tren. Jadi let's say sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu kalau kita pernah ingat mungkin dulu ada istilahnya jam tangan anak yang ada GPS-nya. Nah sama yang itu dulu. Import dari Cina harganya murah, lumayan dijual di sini. Namun saya bingung waktu itu. Barangnya ada, saya punya barang, namun bingung jualnya kemana, pasarnya kemana. Jadi kemarin itu hanya ikut-ikutan gitu. Kemudian saya juga ada import kayak semacam bertep gitu. Jadi semacam lakban gitu, dia warnanya silver. Tujuannya bertep ini adalah kalau di sana di luar negeri dipakai di sawah. Jadi untuk mengusir burung. Jadi dia taruh aja di sawah, dibentangkan gitu. Siang-siang misalkan. Karena burung itu datangnya siang-siang, kemudian pada saat burungnya mau mendekati padi-padinya, itu kan bertip tadi, itu kan karena dia bentuk silver, warnanya silver, dia memantulkan sinar matahari. Jadi burungnya nggak jadi datangnya turun. Gitu. Jadi bertip itu gunanya untuk mengusir hama burung. Selain dia silau, dia juga ada suara gitu kalau kena angin. Saya beli kemarin lumayan banyak sih, tapi sama kayak problem pertama. Karena saya nggak tahu mau dilempar kemana, mau jual kemana, ya udah. Saya Itu jual. harganya berapa itu, Bro? Harga yang untuk pengusir burung itu harganya berapa itu? Kalau nggak salah kemarin itu modelnya sekitar 15 atau 20 ribu gitu. Berapa meter gitu. Dia bentuknya kayak isolasi, kayak lakban gitu. Tapi warna silver dia. Nah, di situ kemudian setelah dari itu, kemudian ada teman nih ngajak. Dia teman saya ini forwarder. Di forwarder, namun dia ikut kelas import juga karena si forwarder ini tahu cara import. Namun dia nggak ngerti nih, dia penasaran. Karena kan di poster atau di brosur-brosurnya seminar import itu cara mudah. Nah, sedangkan dari segi forwarder import tuh mungkin butuh banyak dokumen dan agak ribet, makanya dia pengen ikut. Nah, di sini saya kenalan dengan dia, kemudian diajakin bikin semacam forwarder juga. Jadi saya dengan beberapa temen itu ada kemarin tuh sempat bikin perusahaan forwarder juga. Namun forwarder kita bikin tuh makelar sih sebenarnya. Jadi makelar tuh gini, rencananya kita mau gabung-gabung gitu. Misalkan barang-barang impor itu dikirimkan dalam bentuk kontainer. Satu kontainer yang pendek atau 20 feet sama 40 feet. 20 feet itu sekitar 30 ton. Nah, kita kan karena kita ikut di kelas import
Jadi kita bergabung dalam komunitasnya. Nah, di situ kan ada ada member-member yang ingin melakukan import. Nah, kita kemarin mengkolekin data-data itu, kemudian kita konsolidasikan sehingga mencapai hampir satu kontainer baru kita kirim. Namun itu nggak jalan. Jadi kita ada PT, namun PT itu nggak pernah jalan, nggak pernah ada aktivitas sama sekali. Karena Berarti sama sekali, berarti nggak sempat ya, nggak sempat impor berarti, nggak sempat ya, nggak nggak jalan. sempat jalan ya. PT-nya ada, PT-nya ada, PT-nya jadi kemarin habis kita 20-24 juta gitu lah patungan untuk buat PT. Tapi nggak jalan, PT-nya mati. Habis itu mulai ada teman saya tahu, karena dia tahu saya ada pengetahuan sedikit di import, dia nanyain, kan ada ini nggak, coba dong masukin kaos kaki gitu. Dia tuh saudara-saudaranya banyak yang jual kaos kaki, tapi awalnya saya nggak tanggepin, namun karena dia konsisten nanya-nanya terus, ya udah daripada dia nanya terus, coba masukin aja. Ternyata masuk, harganya cocok dengan. Kemudian ya udah berlanjut sampai sekarang gitu. Untuk kaos kaki udah sekitar 1,5 tahun lebih, 1,5 tahunan gitu kita main kaos kaki sampai sekarang. Seperti itu perjalanannya. Berarti bisa dibilang kamu selama berbisnis sebagian besar mainnya di impor semua, bro ya? Banyak import, betul. Wah, gila. Padahal sebenarnya bisnis impor ini kadang kalau kita pikir kan, waduh itu bakalan rumit banget gitu ya. Kan kita udah memikirkan harus ngirim barang dari luar negeri, harus nyari supplier dari luar negeri, belum lagi urusan perizinannya. Itu kan bukan mainan orang-orang biasa gitu, bro. Kamu bisa Betul. sebagian besar menghabiskan waktu kamu di bisnis impor, kamu waduh betul-betul master kamu loh. Wah, luar biasa. Ini saya dan teman-teman nanti yang hadir di sini, mudah-mudahan kita akan lebih banyak berhubungan lagi dengan Bro Rian. Kita bisa tanya-tanya Bro Rian, gimana sih mau bermain di bisnis impor ini, gimana sih prosedurnya, apa saja yang harus dilakukan. Bisa nanti follow Instagram Bro Rian @kaoskakikakiva. Nanti bisa DM-an, bisa tanya ke Bro Rian, apa sih yang diperlukan untuk main di bisnis impor? Karena kan bisnis impor ini benar-benar satu bisnis yang saya bilang sangat-sangat menarik sekali, karena banyak sekali kan, apalagi dari China ya, bro. Barang-barang yang diimpor dari China ya. Karena seperti kita ketahui, barang-barang dari China itu, waduh murahnya itu luar biasa gitu kan. Jadi kalau kita ngerti cara belinya dari sana, ngimpornya ke Indonesia, kemungkinan kita untuk mendapatkan keuntungan harusnya cukup bagus. Cumannya lagi, setelah kita bermain di bisnis impor ini, kita memasukkan barang ke Indonesia, tahu nggak kita caranya menjual produk ini, melempar produk ini? Itu yang penting ya, bro ya. Betul, itu pengalamanku dari jualan bertep tadi, kemudian jam tangan. Saya bisa masukin, namun ya udah, karena nggak tahu mau jual kemana, mati jadinya barangnya. Jadi jual modal, biar cepat habis daripada rugi banyak. Betul. Sebenarnya impor itu selama kita tahu jalannya, itu nggak ribet kok. Biasa kita takut karena kita nggak tahu kan. Tapi kalau kita udah tahu jalannya, mungkin kita akan berani jadinya. Seperti itu. Saya ada pengetahuan ini karena yang tadi saya bilang. Jadi pernah kerjasama, pernah dengan teman-teman itu mau bikin dan jadi PT-nya, tapi nggak jalan. Makanya saya ada ilmu di sana, kayak gitu. Jadi kamu waktu belajar cara-cara impor ini memang dari teman kamu, atau kamu ada ikutan seminar untuk yang khusus mengajari cara-cara impor? Di mana itu, bro, kamu belajarnya? Awal-awal yang saya ikut itu ada workshop impor. Itu sekitar 4,5 atau 5 juta gitu 2 hari. Di workshop itu kita diajarin cara misalkan mau beli barang lewat Alibaba. Karena kan websitenya e-commerce yang terkenal itu Alibaba tuh. Cara kita untuk ngecek penjualnya, kirim barang ke sini, sebatas itu doang. Namun aturan-aturan detailnya itu nggak ada di sana. Kayak gitu. Karena dulu regulasi impor tuh nggak terlalu seketat sekarang. Nah, saya banyak belajar. Berarti sekarang ini peraturannya udah beda lagi, bro. Udah makin sulit ya kalau kita mau impor barang ya, bro ya? Beda lagi, karena sekarang itu barang-barang di atas $3 itu udah kena pajak. Kalau dulu kan sekitar 100 atau $500 gitu baru kena pajak. Jadi kita harus hitung-hitung dulu nih pajaknya berapa, biar kita bisa tahu. Jangan sampai kita masukin barang dari Cina, ternyata sampai sini dengan pajaknya itu lebih mahal, kita nggak bisa jual, jadinya rugi. Itu yang harus kita. Betul. Jadi selama kamu melakukan bisnis impor ini, kira-kira apa sih pengalaman kamu yang kamu rasa paling
paling unik lah, paling unik atau paling berkesan gitu selama kamu bermain di bisnis impor ini, bro? Kalau paling unik atau berkesan kayaknya nggak, yang susah tuh cari kaos kaki. Jadi untuk kaos kaki, oke, harga pertama dapat. Kemudian kita udah nih, sampel pertama dapat, kemudian kita jual ke customer-nya. Dia oke. Kemudian pada saat kita mau tanya dia lagi untuk orderan kedua, dia nanya harga lebih murah lagi. Mau nggak mau kita cari lagi supplier baru. Karena harga supplier pertama kalau kita tetap di harga itu, kita nggak ada margin atau marginnya tipis banget. Jadi kita cari lagi supplier baru. Nah di situ kita ngambil sampel sampai beberapa kali, 4 atau 5 kali gitu. Jadi gini, penjual Cina itu mungkin gambar yang dipajang di website ya itu bagus. Namun pada saat barangnya datang, sampelnya datang, itu nggak sesuai dengan gambar. Makanya kalau saya biasanya untuk barang-barang import, saya nggak langsung beli banyak. Pasti saya akan minta sampelnya dulu, oke atau enggak. Kalau dulu kan kita mungkin takut nih, pernah dengar juga kan, misalkan ada orang yang pernah import dari Cina gitu. Diimport 1 kontainer sepatu, let's say. Yang dikira cuma sepasang doang. Sebelah kiri selesai dibuang. Makanya kan orang-orang pada takut tuh import. Karena takut ditipu kan pedagang dari sana. Ternyata sekarang tuh setelah ada Alibaba, Alibaba tuh menjadi menjembatani itu. Jadi Alibaba tuh semacam kayak Tokopedia gitu. Jadi dia ada pihak ketiga. Jadi duit kita itu nggak langsung ditransfer ke si penjual, namun ditahan oleh Alibaba sampai kita terima barang dan kemudian kita terima barangnya oke, baru duitnya dirilis. So kalau menurutku import nggak semenakutkan dulu, asal tahu caranya. Selama kamu bermain pernah ini enggak ya? Kamu minta barang yang ini dikirim barang lain atau yang kualitasnya jauh di bawah yang kamu minta, pernah nggak kejadian gitu? Sampai saat ini belum, karena kalau di Alibaba saya pakainya trade assurance. Jadi kalau misalkan barangnya nggak sesuai, saya tinggal komplain. Oh, bisa ya, bisa komplain ya. Jadi uangnya tidak langsung dibayarkan ke si penjual, komplain, akhirnya mereka bisa refund lagi gitu ya. Nanti habis komplain kita nego tinggal, nanti cara penyelesaiannya gimana. Tapi selama ini so far barangnya sesuai dengan sampel. Oh. Jadi belum pernah. Namun ya, itu kalau itu kita kaos kaki yang kamu impor yang kamu bermain ini kisaran harganya di harga berapa, bro? Kisaran saya jualnya 2.500 sepasang. Sepasang. Murah banget ya. 2.500. Sepasang. Bukan kaki yang jelek, cacat gitu enggak. Jadi kaos kaki yang di Cina itu istilahnya dia tuh overproduction gitu, kelebihan produksi. Ada customer mesen, kelebihan produksi. Itu yang kita kumpulin untuk dijual di sini. Nah gitu. Itu marginnya bisa berapa persen itu, bro? Kira-kira, bro? Kalau margin kita kecil sih, kita main quantity. Jadi kalau margin itu maksimum 10%. Cuma 10% aja ya? Kita main di quantity soalnya. Jadi kalau saya untuk itu mainnya lemparnya langsung ke distributor sih. Jadi nggak langsung ke penjual, ke pembeli. Jadi barang nyampe, diambil lagi langsung atau langsung dilempar gitu. Jadi lebih cepat aja. Ya, memang kalau dengan margin yang begitu kecil tidak main quantity, waduh bisa capek juga kan. Tapi memang kalau kita ada bermain di bisnis impor, saya rasa memang harus main di quantity ya, karena nggak mungkin juga kita ngimpornya dengan quantity yang sangat kecil juga nggak sesuai dengan biaya yang kita keluarkan, ongkos kirimnya nggak akan sesuai gitu. Oh ya bro, seperti kita ketahui kan masa-masa COVID-19 ini kan pasti kan teman-teman juga banyak yang bisnisnya kena gitu. Jadi apakah bisnis dari impor kaos kaki kamu ini terkena juga bro pada masa COVID-19 ini? Betul bro, kaos kaki kan, kaos kaki. Selama masa COVID ini kan orang-orang nggak keluar rumah ya, mereka kerja dari rumah. Jadi mereka kerja paling lingkungan kerjanya itu hanya kamar, terus kamar mandi, dapur, ruang makan, udah sebatas itu. Jadi kaos kaki nggak terlalu dibutuhkan. Mereka nggak ganti kaos kaki. Jadi memang market sekarang lagi lesu untuk kaos kaki. Nah kemarin itu sebenarnya itu sekitar bulan Februari ya. Barang saya kan terakhir datang itu Januari tuh. Habis dalam waktu 2 minggu habis sudah sholat. Nah kemarin kita mau impor lagi. Namun kita rencananya kemarin itu mau impor dalam jumlah yang 3-4 kalinya. Dan kita kekurangan dana. Pas lagi cari investor. Jadi untung kita belum pesan barang. Wah kalau sudah sempat bayar barangnya nggak bisa datang lebih tenggelam lagi bro. Iya, sama ketahan nanti duitnya di sana, modalnya ketahan di sana, kayak gitu. Biasanya sekali impor gitu perlu ngeluarin
modal berapa besar, bro? Kita putaran kita sekitar 50 jutaan sekali kirim. 50 jutaan ya. Oke. Ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Jadi sekarang kan berarti dari awal awal Januari yang kemarin yang mulai udah nggak ngimpor lagi berarti ya? Januari udah nggak, stop dulu. Januari ya? Belum. Oke. Jadi kamu setelah tidak bermain di impor kaos kaki ini, kamu banting setir kemana? Kamu pivot kemana gitu? Kemarin kan corona tuh, isu corona kan, harga masker naik tiba-tiba. Saya masukin lah kemarin tuh masker. Bukan masker sih, saya mainnya filter. Karena saya mikir kalau masker itu kan dia harus, kalau secara peraturan dia harus ada istilahnya izin kesehatan, dinas kesehatannya. Jadi saya nggak main di sana, saya main di filternya aja yang dalamnya gitu. Saya ambil berapa ribu gitu, tapi udah habis kok sekarang. Jadi saya ngikutin tren sekarang. Jadi kaos kaki stop dulu. Kenapa kayak saya ngikutin itu? Karena saya tanya, diskus dengan penjual saya, dia jual filter sekarang, filter masker. Yang di Cina ya, dia nggak jual kaos kaki lagi. Jadi selama COVID itu, orang-orang atau pedagang Cina, supaya Cina, itu pada beralih juga bisnis mereka. Yang awalnya juga pernah produksi masker, sekarang mereka produksi masker. Ya udah mau nggak mau, kalau supaya saya ganti, ya udah saya tawarin produk itu, ya udah coba saya ambil gitu. Jadi Berarti udah, kamu kemarin berubah ke filter itu sama juga ya, dari diimpor dari Cina juga, dan penjualnya dengan penjual yang dulunya kamu beli kaos kaki dari dia juga? oh enggak, dia rekomendasiin temannya, dari temannya. Dia kasih tahu temannya. Karena dia, kalau yang penjual kaos kaki ini, dia jualnya masker yang medis itu, yang kayak masker apa, bedah itu. Tapi saya bilang saya nggak mau masker bedah, mau yang ada produk lain nggak? Dia bilang, oh ada temennya, ya udah beralihlah ke teman dia gitu. Jadi saya masukin itu jadinya. Jadi selama kamu bermain, main di filter ya namanya, filter masker itu ya, berarti bagian sisi dalamnya gitu ya. Nah, oh Jadi bentar, itu aku nanti ambil dulu. Bentar. boleh. Nih, Dorian ambil contoh produknya dulu yang dia impor dari China. Dulunya dia sebagai impor kaos kaki, karena kaos kaki saat masa COVID-19 ini penjualannya drop banget. Dia pivot, berganti bisnis menjadi impor filter masker. Jadi, bro, barang ini dimasukkan ini ya digabungkan dengan kain gitu ya, digabungkan dengan kain dibuat jadi masker gitu, bro. Iya. Atau gimana cara pakainya? Biasanya kan ada masker itu kan 2 lapis, masker kain. Masker kain kan 2 lapis. Nah, di tengah-tengahnya kita masukin ini, masukin filter ini. Atau enggak, misalkan masker bedah gitu, tinggal taruh lagi gini, kayak gitu. Kayak gini dia bentuknya. Tapi udah nggak ada lagi barangnya. Oh, jadi Habis sekarang sudah habis ya. Dari segi penjualan mana lebih mudah menjualnya, dari kaos kaki dengan filter ini? Filter, karena ini barang momentumnya pas. Karena momennya ya. Iya. Harga masker mahal, saya jualnya filter. Filter ini lebih murah daripada masker dan fungsinya sama. Ya udah. Jadi saya main momentum sekarang. Berarti kamu pintar melihat momentum ya. Jadi begitu bisnis kaos kaki mulai menurun gara-gara COVID, langsung pivot, ganti posisi, mengimpor filter masker ini. Karena memang momennya masker lagi sangat banyak sekali dicari orang, sedangkan filter ini bisa sebagai alternatif yang lebih murah gitu, bro ya, dan akan sangat banyak diperlukan gitu. Luar biasa. Betul. Luar biasa. Jadi selain kamu impor filter ini, apalagi yang kamu lakukan semasa pivot dari ini, masa COVID ini? Apalagi yang kamu lakukan untuk melakukan pivot bisnis kamu yang semulanya dari kaos kaki menjadi bisnis apa lagi, bro? Oke. Saya kan berpikir nih, misalkan saya impor masker, filter, nggak mungkin saya jadiin terus-terusan. Mungkin setelah COVID ini selesai, atau vaksin ditemukan tuh, orang-orang mungkin akan balik ke normal lagi, di mana mungkin filter-filter ini nggak dibutuhkan lagi karena harga masker udah murah lagi. Jadi di situ saya cari-cari lagi, kira-kira apa yang bisa saya mainkan untuk jangka panjang. Kemudian kemarinnya saya sempat nih beli
beli alat vakum makanan, mesin vakum makanan. Kemudian kita ternyata salah beli plastik. Jadi kita beli plastik vakum itu yang polosan. Harganya memang murah. Kalau polosan itu harganya sekitar 800-an per lembar. Saya coba, itu ternyata kok nggak bisa vakum. Kita tanya lagi ke toko penjualnya, kenapa nggak bisa? Oh ternyata bukan. Plastik vakumnya itu beda. Bukan yang kayak gini. Jadi plastik vakum yang untuk mesin vakum yang ini, itu harus permukaannya itu yang emboss gitu istilahnya. Atau ada gelombang-gelombangnya di belakang. Kemudian saya coba cari di internet, itu ada harganya ternyata 2,5, 2.500 per lembar. Di situ saya bilang, oh kok mahal banget, harga plastik kayak gini aja 2,5. Kemudian ya udah, saya coba-coba cari, karena kan saya merasa nggak mungkin harganya semahal ini. Saya coba nyari, karena saya ada basic atau background saya di import, saya coba cari itu di Alibaba, dapat harganya lebih murah bis. Jadi 2,5 itu modalnya yang jauh di bawah itu, di bawah 1.000-an lah harga modalnya. Berarti kalau secara profit margin betulnya sangat luar biasa bro ya. Dan yang penting kita pandai-pandai nyari di Alibaba aja berarti ya untuk bermain mencari produknya nih bro. Atau Dan kamu biasanya momentumnya selain pas. Alibaba sumber apa lagi bro yang biasanya kamu gunakan untuk mencari produk-produk ini bro? Ada 1688 sama Alibaba, tapi saya lebih banyak pakai Alibaba karena kalau 1688 dia itu penjualnya rata-rata UKM dan orang-orangnya tuh tidak bisa berbahasa Cina, jadi kita harus pakai aplikasi translator dulu. Nggak bisa berbahasa Inggris, jadi harus ditranslate ke Google. Kalau Alibaba rata-rata dia ada customer service atau orang yang marketingnya itu bisa bahasa Inggris. Jadi untuk yang plastik ini, kemudian saya coba, karena saya udah beli itu alatnya, udah beli, saya memang mau jual makanan, ya udah saya beli kebanyakan juga, ya udah saya coba jual aja di Tokopedia. Jadi saya ambil dari lokal, jual lagi lokal. Saya istilahnya kayak reseller gitu ya. Jadi saya stok, saya beli banyak lokal dulu, saya stok. Lumayan ternyata dalam 1 bulan omsetnya ada sekitar 40-50 juta. Lebih banyak dari kaos kaki ya. Saya sendiri. Kalau gitu, itu hanya dari lokal bro, belum impor ya, masih lokal saja ya. Perputarannya dalam sebulan itu sekitar 40-50. Ternyata marketnya ada nih, dan orang-orang banyak yang nyari. Ya udah saya ambil sampelnya datang dari Cinanya, harga barangnya cocok. Udah, ini lagi jalan sekarang. Jadi saya beralih untuk luar biasa sekarang. Namun kos kaki saya nggak tinggalin. Jadi luar biasa. Sekarang itu kalau saya corona itu kan sering ikut Instagram live, IG live tuh. IG live banyak para mentor-mentor yang bagus. Nah, di situ saya pernah ikut mentor dari Pak Herman Kertajaya. Dia bilang ada istilahnya SPA, surviving, preparing, sama acting nih. Kita di tahap survive corona ini kan kita harus survive nih. Bisnis mungkin ada yang lagi down. Nah, sembari itu kita harus prepare untuk kedepannya, new normalnya kita mau apa gitu. Untuk kaos kaki ini saya udah prepare sih untuk new normalnya, karena gini, saya berpikir kaos kaki yang sekarang saya mainin itu kan barang-barang istilahnya komoditas ya, karena kita hanya main di kuantitas. Jadi kalau ada seorang importir yang harganya yang dia mungkin masukin lebih banyak, harganya dia bisa lebih murah. Pasar saya nggak ada pasar lagi nanti, karena ini benar-benar sensitif terhadap harga untuk kaos kaki yang ini, karena dia termasuk barang komoditas. Kemudian saya berpikir lagi, kira-kira pengembangan bisnis apa sih untuk kaos kaki ini yang bisa saya lakukan. Saya cari-cari lagi, ini lagi kepikiran ide baru untuk fokusin ke kaos kaki yang olahraga, kaos kaki sports. Sama kaos kaki mungkin yang jarang didengar tuh kaos kaki sutra, silk. Jadi dia kaos kakinya ada bahan sutra, jadi lebih lembut. Harganya memang lebih mahal dari kaos kaki biasa. Itu yang saya lagi ambil barangnya, lagi jalan juga. Oh, ini sudah lagi dikirim, sudah lagi diimpor. Sama barangan plastik, lagi jalan. Oh, barangannya. Lagi. Tapi menurut saya bro, cara kamu melihat peluang kaos kaki olahraga ini luar biasa, karena saya lihat sekarang ini memang lagi ngetren kali orang jogging, bersepeda. Jadi memang pasar untuk kaos kaki olahraga ini saya lihat sekarang pasti akan meningkat tajam gitu. Sedangkan kalau untuk kaos kaki yang biasa mungkin ya masih datar lah, atau mungkin malah masih menurun gitu. Jadi
Saya lihat memang insting kamu untuk pivot, untuk melihat celah-celah baru yang sekarang lagi naik daun yang perlu kamu impor, itu luar biasa. Jadi memang kalau kita bermain di bisnis, terutama mungkin bisnis yang berupa impor barang, ya kita harus pandai-pandai ya bro ya. Karena kalau kita nggak jeli melihat peluang marketnya, kita hanya sembarangan mengimpor barang, sedangkan barang itu sekarang di Indonesia lagi tidak dibutuhkan. Waduh, bisa gawat, kita bisa habis kan. Betul, betul, karena diri tadi kita import barang, bisa aja barang itu tidak dibutuhkan kan. Demikian juga kaos kaki tadi, kaos kaki olahraga, menurut saya ini ada peluang. Namun kan saya belum memvalidasi marketnya tuh. Saya takut permasalahan saya yang dulu terulang lagi. Jadi permasalahan saya yang dulu kan saya ada barang, tapi saya nggak tahu mau jual kemana. Mentok di sana daripada. Maka dari itu saya mulai belajar tuh terkait dengan digital marketing. Saya ikut ada kelasnya Kode ini terkait dengan list building mastery gitu. Di situ saya mulai ngerti ternyata konsep-konsepnya itu seperti ini gitu. Makanya saya akan coba dengan kaos kaki yang produk saya yang baru ini, saya akan bangun berdasarkan ilmu-ilmu yang udah saya dapetin di list building mastery itu. Wah, luar biasa bro, luar biasa. Ini ada beberapa teman, ini ada Pak John Alan juga bergabung. Terima kasih Pak John Alan sudah hadir malam ini. Sis Yuliana juga datang untuk join di IG Live malam ini. Terima kasih. Tadi ada beberapa teman juga yang saya belum sempat sebutkan. Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman yang udah malam minggu ini biasanya masanya untuk jalan-jalan, untuk ke mall, masih mau pantengin IG Live dari Tanya Mentor ini, dengerin kisah-kisah dari Bro Ryan yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang hadir di IG Live malam ini bisa dapat sedikit masukan. Oh, ternyata bermain di bisnis impor ini ternyata nggak terlalu sulit kok. Dan ternyata kalau kita pandai melihat peluang pasar, pada saat barang-barang yang ternyata sudah kurang laku, kita langsung pivot ke barang-barang baru yang punya peluang pasar yang bagus, yang momennya lagi bagus, kita bisa mendapatkan profit yang luar biasa ya bro ya. Oh ya, tadi mengenai list building mastery, saya juga ikutan di list building mastery-nya Bro Denny Santoso. Memang saya, kalau Bro Denny Santoso ini saya kagum banget. Menurut saya Bro Denny Santoso ini pakar digital marketing nomor 1 di Indonesia. Ilmunya itu memang, waduh, salut banget. Dan satu hal yang mungkin menurut saya yang mungkin banyak teman-teman yang memulai bisnis itu kadang salah, mereka lebih terlalu fokus di ini bro, di produknya, menciptakan produk, membuat produk yang sekeren mungkin, sebagus mungkin, padahal produk tersebut sebenarnya pasarnya hampir nggak ada, peminatnya hampir nggak ada. Jadi banyak yang salah kaprah di sana. Buat produk dulu, fokus di produk dulu, di-create sedemikian rupa supaya dianggap menurut dia keren, menurut dia sangat bagus. Tapi ternyata menurut pasar enggak, tidak bisa diterima. Ini yang salah satu yang bahaya. Jadi sedikit saran dari saya sih, kalau bisa perhatikan pasar dulu. Apa yang diperlukan oleh pasar. Jadi seperti Bro Rian bisa melihat sekarang pasar ini lagi dibutuhkan, lagi momennya cocok, itu yang di-create, dicari produknya gitu ya bro ya. Kira-kira apa lagi bro yang bro mau kasih sharing mengenai list building mastery yang bro Rian pelajari bro? Tadi dulu, misalkan kita udah tahu nih kira-kira pasti lagi butuhkan ini, namun itu kan asumsi dari kita. Kita harus uji dulu asumsi itu. Kayak yang plastik ini, saya uji asumsi saya dengan cara saya ambil lokal dulu. Marginnya mungkin tipis atau nggak ada malah. Namun di situ asumsi saya terbukti kalau misalkan ada marketnya. Karena udah asumsi saya terbukti, ya udah baru saya berani ambil dalam kuantitas yang lebih banyak. Jadi itu untuk meminimalkan resiko, jangan terlalu gegabah gitu menurut saya. Karena orang-orang biasanya ya itu mereka ngeliat lagi tren-tren nih, mereka ambil. Karena pas mereka ambil mungkin aja harga di sini atau yang masukin barangnya udah banyak. Jadi harganya nanti akan jadi perang harga gitu. Kalau bisa kita harus hitung-hitungan juga di belakang. Terus ada cara ininya nggak bro? Cara survei marketnya gimana? Atau tools apa yang dipakai untuk melakukan survei market supaya teman-teman ini kalau mau memulai bisnis impor barang atau menciptakan suatu produk, mereka tahu kira-kira produk apa yang memang lagi dibutuhkan pasar dan peluang mereka dapat keuntungan itu cukup lumayan, dan resiko mereka, barang mereka ini sulit terjual atau nggak laku jadi semakin kecil gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan bro?
Jadi untuk kaos kaki kayak kemarin studi case-nya itu pakai kaos kaki olahraga ya. Kemarin kenapa saya bisa berpikir ke kaos kaki olahraga? Jadi awal-awal itu saya ngeliat di Google Trends sih kaos kaki. Kemudian saya cari kata kunci yang related, muncul aja kaos kaki olahraga, kaos kaki yoga dan sebagainya. Ternyata kaos kaki olahraga itu yang peringkatnya dibandingin yang lain itu paling tinggi. Baru saya tahu nih ada marketnya karena ada orang yang nyari di Google Trend pun dia muncul datanya. Kemudian saya coba validasi itu gimana saya validasinya? Saya masuk atau join ke komunitas-komunitasnya. Jadi lewat Facebook, Instagram itu saya coba tanya, Kak, biasanya olahraga itu pakai sepatunya kaos kakinya kayak gimana ya? Biasanya pakai kaos kaki yang biasa atau ada kaos kaki lari khusus gitu. Kemudian beli di mana, harganya berapa? Di situ cara saya survei. Jadi saya masuk ke komunitas, saya tanyain satu persatu. Di situ saya akan dapat feedback dari orang-orang yang benar-benar segmen market saya. Karena kan kalau kita survei tapi orangnya bukan segmen market kita, itu jadi hasilnya akan bias. Itu penting. Jadi pertama itu sebelum mulai dirimu kita harus tahu barang kita itu mau dijual kemana atau segmen market yang mau kita masukin itu yang mana. Kemudian segmen market itu kita harus ngecek apakah segmen market itu gede atau enggak. Sebenarnya kan olahraga ada banyak tuh. Ada lari, ada yoga, terus ada badminton. Saya lihat dari semua itu pasar yang paling gede adalah lari. Makanya saya coba yang pasarnya paling gede dulu, kaos kaki lari dulu. Dan ya barang yang saya masukin ini jumlahnya nggak banyak juga sebenarnya. Tapi untuk khusus fokus untuk kaos kaki lari. Jadi brandingnya nanti kaos kaki lari gitu, yang saya jual, yang saya promokan kayak gitu. Jadi untuk survei pertama, tadi kita bisa lewat masuk ke grup, kemudian kita tanya satu-satu. Kalau nggak, kedua tuh lewat Google Sheet. Jadi kita buat di Google buat semacam Excel gitu, kuesioner. Kemudian ya udah kita sebarkan ke teman-teman. Kalau bisa pada saat kita menyebarkan kuesioner itu kita mungkin bisa kasih semacam hadiah gitu untuk menarik mereka, karena kan mereka sebenarnya awal-awalnya nggak kenal kita kan, namun kenapa mereka mau isi, mungkin ada daya tolak untuk menghindari penolakan dari mereka lah, jadi kita bisa kasih iming-iming apa gitu biar ada respons. Namun terlepas dari semuanya, saya kan kayak tadi bro bilang terkait dengan ini, terkait dengan funnel ya, saya belajar nih dari Russell Brunson. Jadi saya beberapa Wah, minggu luar ini, biasa, luar biasa. lagi beberapa Kamu, minggu. berarti Apa? guru kita sama ini. Guru kita si Russell Brunson sama kita. Tapi memang saya akui bro, kalau memang di luar negeri itu ya bro ya, saat sekarang ini ya, sistem funnel, marketing funnel itu udah merupakan tools yang utama yang mereka gunakan untuk dalam berjualan. Dan memang kalau seperti kita ketahui sendiri juga, Bro Denny Santoso sendiri aja rela mengeluarkan uang hampir 1 miliar untuk belajar dari Russell Brunson. Berarti kan memang ilmu dari Russell Brunson ini, ilmu tentang funnel ini memang sangat dahsyat. Makanya seorang Denny Santoso mau sampai belajar mengeluarkan 1 miliar untuk belajar dengan Russell Brunson. Ya, kita mudah-mudahan kita juga berdua kita bisa terus mendalami ilmu tentang funnel ini. Kita bisa gunakan sistem marketing funnel ini dalam bisnis kita. Kita bisa terapkan untuk membantu teman-teman kita. Dan ya, pasti kita akan sukses lah. Kira-kira apalagi bro yang trik-trik yang bisa Bro Rian sampaikan tentang impor-impor ini bro? Atau mungkin ada tentang impor ataupun tentang funnel atau trik-trik marketing apa yang bisa Bro sampaikan ke teman-teman yang hadir hari ini supaya mereka dapat insight baru. Oh ternyata ada cara seperti ini ya, cara bermain di impor. Oh ada cara seperti ini ya, menggunakan funnel atau tentang list building. Silakan Bro, lanjut saja, santai. Terkait list building dulu nih, dari video-videonya Russell itu saya dapat satu poin nih. Cara paling cepat untuk berhasil adalah nyontek persis apa yang dilakukan. Karena kesuksesan itu meninggalkan jejak, poinnya itu. Jadi misalkan nih kaos kaki, saya kan main kaos kaki olahraga. Jadi saya akan mencari kira-kira di online, misalkan saya mau masuk ke pasar online ya, kira-kira di online siapa sih yang jualan kaos kaki olahraga, kemudian websitenya itu bagus, kemudian followernya banyak yang beli dari dia. Saya ikutin step by stepnya seperti apa, saya buat punya saya versi saya sendiri. Tapi step by step saya ikutin, dia promo di mana, dia iklanin di mana, saya akan ikutin kayak gitu. Benar kata bro tadi, kalau kita nggak bisa ngandalin Instagram dan sebagainya karena Facebook kemudian marketplace, karena kayak yang Russell Brunson bilang, misalkan
si Instagramnya atau Facebook yang ngerubah algoritmanya, maka usaha kita yang selama ini kita lakukan akan sia-sia. Jadi kita semula lagi dari awal. Beda dengan kita melakukan funnel dulu. Kita buat traffic kita sendiri kayak gitu. Nah, kalau dari Russell itu yang saya dapat untuk menjual barang yang dengan harga tinggi, kita harus membuat orang-orang itu percaya kepada kita dulu. Karena kan ya mungkin awal-awalnya kita belum dikenal oleh mereka atau istilahnya kita orang asing lah bagi mereka. Gimana caranya kita bisa menjual ke orang asing, let's say misalkan kaos kaki seharga 150.000, mungkin dia nggak akan percaya apalagi nggak punya brand. Awal-awal, jadi mungkin kita akan yang saya tangkap adalah kita harus memprepare dulu, kita harus melakukan edukasi dulu ke market. Kira-kira ini apa, fungsinya apa gitu. Kita buat funnel untuk edukasi dulu, edukasi kemudian kalau bisa di istilah mereka itu ada istilahnya itu tripwire. Jadi sesuatu produk yang kita tukar dengan data semacam email. Gunanya email adalah balik lagi ke ilmunya kode ini. Biar misalkan kita ada produk baru atau apa, kita bisa melakukan follow up lewat email tersebut. Jadi kita buat pertama itu tripwire-nya dulu. Tripwire dengan kita kasih mereka atau jual ke mereka produk-produk yang mungkin harganya atau marginnya itu kita nggak terlalu gede. Waktu mereka dapat tripwire itu, mereka tahu nih, mereka pas mereka mengenakannya atau mereka menggunakannya, mereka merasa manfaatnya. Oh ternyata ini bagus nih, sesuai nih ekspektasi saya. Misalkan untuk lari nih, ternyata setelah saya pakai ini, performansi lari saya lebih bagus nih. Nah, kemudian dari sana saya coba tawarin lagi harga kaos kaki olahraga yang lebih mahal lagi. Di situ peluang orang untuk keterima atau upsell-nya akan lebih tinggi daripada di awal saya akan jual kaos kaki yang harganya 150.000. Beda dengan yang tadi. Jika saya mulainya jual dari kaos kaki yang kasih mereka harganya 50.000 dulu, saya kasih gratis, mereka hanya cuma bayar ongkos kirim doang. Setelah mereka nyaman, baru saya jual yang 150.000. Trafficnya atau transaksi yang kemungkinan suksesnya akan lebih gede yang setelah jika saya pakai tripwire kayak gitu. Jadi ilmu dari sales funnel cara kita membangun kepercayaan ke customer tentang produk yang kita bisa, sehingga misalkan kita udah punya database-nya, kemudian kita bisa melakukan upsell terus atau follow up lagi ke customer untuk barang-barang kita kayak gitu. Katanya tuh orang yang menang adalah pedagang yang dia tuh menguasai market, dia yang paling sering promosi, dia promosinya paling gede, biaya budgetnya paling gede. Itu ya, saya agree dengan itu. Jadi kalau rasa budget itu di awal-awal poin-poinnya dia akan gede di budget untuk customer acquisition-nya, namun di belakangnya, di front end-nya dia akan mungkin gede, namun secara ke belakangnya, di back end-nya dia akan dapat profit yang tinggi tanpa si customer itu nyadar. Itu ilmunya keren banget. Ya, tapi mungkin ini bahasa yang canggih. Karena saya juga ikut mempelajari sistem funnel, list building mastery-nya dari Bro Denny, saya akan bisa menangkap apa yang Bro Rian katakan. Tapi mungkin sebagian teman-teman mungkin akan bingung dengan istilah tripwire segala hal ya kan, BN segala. Tapi intinya Anda kalau mau sukses dalam penjualan, pertama yang harus Anda fokuskan adalah bagaimana bisa mendrive traffic, mencari sekumpulan orang-orang yang bakalan bisa menjadi target market Anda harus bisa menarik mereka untuk melihat produk Anda. Jadi kalau produk kita itu luar biasa canggih, luar biasa bagus, luar biasa murah, tapi tak ada satu orang pun yang pernah melihat produk kita, nggak mungkin kita akan bisa melakukan penjualan ya bro ya. Jadi kita harus mikirkan dulu awalnya nih, oke, kita sekarang mau bermain di produk ini, mungkin produk kaos kaki. Sekarang target market kita biasanya di mana yang banyak orang-orang memerlukan kaos kaki? Seperti sekarang, bro kan lagi target di runner, orang yang lagi suka jogging, suka naik sepeda, jadi yang memerlukan kaos kaki olahraga, kaos kaki runner. Di sana, oke, komunitasnya di mana saja, mereka ngumpul di mana saja. Di sanalah, bro akan coba cari sesuatu hal, suatu penawaran yang bisa menarik orang-orang, sekumpulan orang ini untuk melihat produk yang Bro Rian tawarkan ya bro ya. Jadi kalau cara itu sudah kita bisa ngerti, kita bisa menarik orang-orang yang bakalan suka dengan produk kita itu, bisa kita tarik untuk melihat produk kita kasih
penawaran awal yang menarik, yang seperti mungkin ada harga spesial atau ada trik-trik lain yang bisa kita gunakan, mereka Lebih akhirnya gampang bisa gitu. akan bisa memberikan database mereka ke kita, akhirnya bisa kita follow up lagi, ataupun mereka bisa menjadi customer awal yang membeli produk-produk yang mungkin agak murah, akhirnya kita bisa follow up lagi, memberikan penawaran-penawaran yang menarik, sehingga mereka membeli produk-produk lainnya yang lebih high end gitu bro ya. Jadi Contohnya intinya, kemarin gini, nah nah, gimana bro? kita pernah Silakan. contohin gini, dia dan istrinya gitu dapat voucher dari dokter gigi, voucher untuk pengecekan gigi, voucher gratis. Jadi dia datang bawa voucher itu aja, jasa untuk pengecekan giginya itu gratis. Pada saat dia udah ketemu dokter giginya, pada saat dokter giginya periksa, dia bilang gigi Anda kelihatan kuning ya. Kemudian mau nggak saya tawarin nih untuk jasa pengampunan gigi. Oke, dia bilang harganya berapa? Oh, hari ini ada promo nih. Diskon, let's say 30%. Oke, dia mau. Kemudian pas dia mau lagi bersihin gigi, dia lihat nih gigi Anda kayaknya kurang rapi deh. Dulu kecil pernah pakai kawat gigi ya. Kemudian ternyata nggak rapi nih. Ditawarin lagi. Jadi konsepnya seperti itu, kita nawarin produk yang bertingkat. Namun customer itu nggak akan percaya kalau kita tiba-tiba datang nawarin harga, misalkan beda dengan ceritanya kalau dokter tadi nawarin langsung untuk perataan gigi gitu. Mungkin customer nggak mau. Namun kan karena di awal dipasang umpan itu adalah gratis, dia udah terkejut, udah datang, kemudian dia merasakan manfaat dari dokter itu, dia udah bersih. Nah di situ dokter yang ngomong apa, dia akan jadi percaya. Karena dia udah percaya, makanya penjualannya akan lebih tinggi, meningkatkan tingkat konversinya akan lebih tinggi jadinya. Konsepnya di situ sih. Jadi awal-awal jangan kita langsung promosi produk kita, namun mungkin kita harus edukasi. Oh iya, satu lagi kita harus tahu dulu situasi market kita itu adalah cold, warm atau enggak hot market. Nah, karena strategi-strategi itu tergantung dari temperatur dari target market kita. Kalau dia misalkan masih cold market itu kan dia benar-benar nggak tahu nih ada masalah di situ. Kita harus edukasi. Ini ada masalah nih, ada masalah ini loh sebenarnya. Jadi iklan-iklan kita atau promo-promo kita kalau ke cold market itu agar mereka tahu ada masalah ini. Kalau warm market dia sebenarnya tahu ada masalahnya, namun dia nggak tahu mau ngapain. Nah, beda lagi cara promosi ke warm market, baru kita harus kasih tahu, Mas, kira-kira solusinya ini apa aja gitu. Kalau hot market, mereka udah tahu ada masalah, mereka tahu solusinya, tapi nggak tahu mau kemana. Nah, itu kita tinggal langsung tembak jualan aja. Jadi berdasarkan tipe-tipe temperatur itu kan beda-beda cara pendekatannya ya, kayak gitu. Itu diajarin di panel. Ya. Terus satu hal lagi bro, kalau kita berbisnis ya, ini mungkin bisa saya ceritakan sedikit dari pengalaman saya. Selalu memberikan nilai lebih dulu di depannya bro. Jadi mungkin seperti saya dulu masih nggak ngerti bro tentang funnel, tentang apa, saya sama sekali nggak ngerti lah. Trik-trik drive traffic juga menggunakan sosmed, saya juga masih belum ngerti. Itu sekitar 4 tahun yang lalu pada saat saya membangun bisnis travel saya, SkySea Travel ini. Dan ini betulnya bisnis ini juga dimulai dengan iseng-iseng, karena hanya suatu bisnis yang dimulai hanya karena kepingin bantuin teman-teman untuk pertama kali keluar negeri. Jadi nggak kepikiran untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis travel ini. Tapi karena pada awalnya itu kami bisnis ini terus memberikan nilai lebih, kami selalu teman-teman, calon-calon customer itu kami carikan, kita kasih informasi gimana sih, di mana yang ada tiket termurah, hotel termurah, tanpa perlu beli dari kami. Jadi kami hanya memberikan nilai saja ke mereka, nggak tanpa mengharapkan keuntungan dari mereka. Hal yang seperti ini, kita memberikan terus nilai tambah ke mereka, kita membantu mereka dengan benar-benar sepenuh hati, itu mengakibatkan mereka terus merekomendasikan kepada saudara, kepada teman-teman. Jadi basic customer dan orang-orang yang mengenal travel saya ini menggulung dengan sangat cepat. Dari sana otomatis selalu akan muncul transaksi-transaksi dan makin lama kita makin besar. Jadi kalau kita memulai bisnis, kita usahakan kita berikan dulu nilai lebih ke mereka. Jangan kita berharap keuntungan dulu bagi kita. Kita kasih dulu. Makanya kenapa mereka yang bermain di sistem funnel itu mereka banyak ngasih, oh ini buku gratis untuk Anda, ini pembelajaran gratis untuk Anda, ini hal yang gratis untuk Anda.
mereka kasih dulu. Setelah orang-orang ini, calon-calon customer ini, mereka menerima sesuatu yang mereka rasa sangat bernilai, mereka akan mereka akan menyukai kita, mereka akan mempercayai kita, dan pada saat itu mereka pasti akan membeli sesuatu dari kita. Dan pada saat basic customer kita sudah besar, otomatis bisnis pasti datang. Tapi kalau selama kita nggak bisa mendapatkan suatu basic customer yang besar, nggak bisa mendrive traffic, nggak mungkin lah kita bisa melakukan penjualan. Benar ya bro ya? Jadi mau dari hal yang kecil, kita beri dulu ke orang lain dulu. Orang-orang di situ sembari kita menolong orang lain, baru kita menolong diri kita sendiri. Benar kalau Pak Mewong kayak tadi Bro Agus bilang, karena kita kasih ke orang, kasih lebih gitu, orang-orang percaya kepada kita, orang-orang trust kepada kita. Jika dia udah trust kepada kita menawarin apa, kemungkinan konversinya akan lebih tinggi. Kita agree. Kita beri dulu. Agree itu. Itu diajarin di panel. Ternyata ilmunya nyambung tuh. Mungkin teman-teman yang hadir malam ini mungkin kalau agak-agak bingung tentang kami bicara tentang funnel, nanti mungkin setelah lewat dari IG Live ini bisa DM dengan saya. Saya di Instagram @sky_saya_travel ataupun ke Bro Rian di Instagram @kaoskaki_kakiva ya. Ada mungkin bisa bro tulis di sini supaya teman-teman bisa follow ke Bro Rian. Jadi memang untuk dalam hal marketing ini banyak tools-tools yang bisa digunakan, dan saya sendiri dengan Bro Rian selama ini melihat bahwasannya sistem funnel ini adalah merupakan salah satu sistem marketing yang cukup luar biasa. Mungkin teman-teman yang barusan mendengar tentang sistem funnel, ntar bisa kita saling connect, saling kontak, bisa diskusi tentang sistem funnel. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin tahu gimana sih caranya impor barang dari China, gimana sih caranya bermain barang-barang impor ini, silakan follow Instagram dari Bro Rian, nanti bisa diskusi. Bro Rian orang yang sangat baik, saya yakin Bro Rian akan sangat dengan senang hati membantu Anda. Dan Bro Rian ini juga adalah merupakan salah satu host dari Tanya Mentor. Bro Rian tugasnya di hari apa ya bro ya untuk ini, untuk jadi host? Saya gantian sama Michael, biasanya di hari Minggu. Hari Minggu ya? Michael. Oh ya. Oke, jadi kalau teman-teman yang mau lihat Bro Rian jadi host di Tanya Mentor, biasanya akan di hari Minggu bergantian dengan salah satu brother kita, Bro Michael Pranajaya, itu juga merupakan mentor saya yang sangat saya kagumi. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang hadir di IG Live Tanya Mentor malam ini. Sekali lagi saya ingin menceritakan bahwasanya Tanya Mentor ini adalah satu komunitas di mana kita bisa saling berbagi cerita, berbagi pengalaman bisnis, saling mendukung, saling promosi. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke satu komunitas yang cukup luar biasa, komunitas ini didirikan oleh orang-orang yang sangat kami kagumi, yang sangat luar biasa. Pak Anton Teddy, founder dari Text Travel yang mempunyai 250 cabang di Indonesia. Bro Tom Wong, seorang yang mentor yang sangat luar biasa. Saya undang teman-teman untuk usahakan hadir di IG Live Tanya Mentor setiap jam 7 malam. Kita akan berteman, kita akan menjalin hubungan, dan Anda kita usahakan bisa kita undang sebagai narasumber yang bisa memberikan cerita-cerita tentang bisnis Anda. Kira-kira dari Bro Rian ada apa yang mau disampaikan, karena saya lihat waktunya sudah hampir habis daripada nanti kepotong. Kita takut karena kita nggak tahu caranya. Jika kita tahu caranya, maka kita nggak akan takut lagi. Sama ingat, sukses itu meninggalkan jejak. Jadi kalau kita mau sukses, carilah orang yang telah berhasil di bidang yang kita mau, ikutin apa yang dilakukan. Dah. Setuju. Oh ya, satu lagi yang mau saya ingatkan ke teman-teman yang melihat IG Live Tanya Mentor ini, founder dari Tanya Mentor, Pak Anton Teddy dan Bro Tommy Wong, saat ini sedang lagi fokus banget mendirikan yang namanya ATC Reseller Community. Ini adalah suatu komunitas yang nantinya menjalin hubungan dengan berbagai orang-orang yang sangat luar biasa. Seperti sekarang ini sudah ada Pak James Gue, Sis Christina Lee,
Bro Nico Julius sudah bergabung di dalam. Produk-produk mereka kedepannya bisa Anda jual dan Anda bisa mendapatkan komisi dari menjual produk mereka. Jadi teman-teman yang saat ini, terutama teman-teman yang mungkin lagi kehilangan pekerjaan atau bisnisnya lagi tutup, ini adalah suatu peluang bisnis yang bisa Anda manfaatkan. Jadi silakan bergabung ke ATC Reseller Community. Anda bisa ke Instagramnya Bro Tommy Wong @TommyWong Official. Di sana nanti ada di bio-nya itu ada satu link untuk join ke Telegram. Nanti di Telegram tersebut Anda bisa join di Telegram dari ATC Reseller Community ini. Nanti di sana akan dijelaskan apa saja peluang-peluang bisnis yang teman-teman bisa lakukan yang memberikan Anda suatu penghasilan yang tambahan yang akan cukup membantu pada masa krisis ini. Saya kira gitu aja bro ya. Mungkin silakan. Gimana bro? Enggak, mungkin bisa tanya mentor aja, nanti kita bisa kasih bantu link, kasih linknya, link Telegramnya. Bisa. Silakan dan juga follow Tanya Mentor. Nanti dari Tanya Mentor juga kita bisa arahkan untuk masuk ke ini ya, ATC Reseller Community, karena sama saja foundernya orangnya sama gitu kan, Pak Anton Teddy dengan Bro Tommy Wong. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih Bro Ryan sudah memberikan ilmu tentang impor yang luar biasa, sudah berbagi malam ini. Kita ketemu lagi, ingat jam 7 malam Tanya Mentor selalu akan berbagi kisah-kisah inspiratif, kisah tentang bisnis, saling promosi dan saling membantu. Jadi usahakan bisa hadir. Salam. Sukses. Bye-bye.